Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Valdezo de Batigol, Sandino Ramadan, Fatma Nur Ajizah, dan Zakia Nabila akan mempresentasikan bisnis plan dari produk yang kami ciptakan. Mungkin bisa dilanjutkan dari latar belakang bisnis yang akan kami jalani. Dalam praktek kewirausahaan kali ini, kelompok kami memilih produk atau makanan yang kami beri nama dengan Happy Sandwich. Karena keunikan yang ada pada bentuk makanan ini, ada yang berbentuk segitiga dan ada yang berbentuk persegi. Bisa saja makanan ini disebut makanan ringan yang kaya akan karbohidrat karena terbuat dari roti dan kaya akan vitamin, protein, lemak sehat karena adanya sayuran, daging, dan bahan pelengkap lainnya. Makanan ini bisa kita sebut juga dengan camilan yang mengenyangkan. Lalu dilanjutkan dengan visi misi dari produk kami, dengan visi yaitu menjadikan merek sandwich yang terkenal di Kota Padang dan dikenal karena kualitasnya, inovasi, dan berkelanjutan, serta memberikan produk kuliner dan pelayanan yang memuaskan untuk semua pelanggan dengan misi memberikan kualitas terbaik, inovasi produk, pelayanan pelanggan, keberlanjutan, dan komunitas. Selanjutnya itu ada analisis produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Zakia Nabila, disilahkan. Baik, terima kasih Papa. Selanjutnya analisis produk. Yang pertama, jenis produk. Nah, produk kami ini bisa dikategorikan sebagai makanan siap saji atau street food yang cocok untuk dikonsumsi dalam berbagai kesempatan, baik sebagai cemilan ataupun hidangan utama. Lalu yang kedua, nama produknya. Nama produk kami ini yaitu Happy Sandwich. Nama ini secara jelas mengkomunikasikan jenis produk kami. Kata happy mendeskripsikan rasa senang saat mengkonsumsi sandwich ini. Nama ini sederhana namun deskriptif sehingga mudah dipahami oleh konsumen. Selanjutnya, karakteristik produk. Sandwich atau roti lapis adalah makanan berupa dua potong roti yang menjepit daging, sayuran, telur, keju, atau berbagai temuan makan roti. Dan biasanya diberi bumbu atau saus sehingga rasanya menjadi lebih enak. Berbagai jenis roti bisa digunakan untuk sandwich dan bergantung pada isi. Permukaan roti biasanya dioles sedikit mayones, mentega, margarin, atau minyak zaitun yang berfungsi sebagai perekat dan penambah aroma. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan segar dan alami tanpa pengawet, menjamin kualitas produk. Lalu yang kedua, menawarkan variasi rasa yang kreatif dan menarik. Yang ketiga, pelanggan dapat menyesuaikan sandwich sesuai selera pribadi. Dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, tim yang ramah dan responsif memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Lalu yang kelima, memanfaatkan bahan lokal dan praktik ramah lingkungan. Lalu selanjutnya weakness. Yang pertama, penggunaan bahan berkualitas tinggi dapat menyebabkan biaya produksi kami ini menjadi lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Lalu yang kedua, sebagai usaha baru, merek Happy Sandwich masih perlu membangun reputasi di pasar. Dan yang terakhir, kapasitas produksi mungkin terbatas pada saat awal, mempengaruhi kemampuan memenuhi permintaan tinggi. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan membuka peluang pasar yang besar untuk produk yang sehat. Lalu yang kedua, peluang untuk membuka cabang di lokasi strategis atau menjalin kerjasama dengan platform pengantaran makanan. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dan yang terakhir, kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara lokal untuk memperkenalkan produk. Selanjutnya, threats. Yang pertama, banyaknya pesaing di industri makanan cepat saji dan sandwich, baik lokal maupun internasional. Lalu yang kedua, perubahan cepat dalam tren makanan dapat mempengaruhi permintaan produk tertentu. Ketiga, kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas. Dan yang terakhir, situasi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi daya beli konsumen. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan kita, Zakia Nabila. Selanjutnya itu ada penjabaran dari analisis keuangan produk kami yang akan dijabarkan oleh Saudara Sandino Ramadan. Disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis keuangan.
Terutama kita bisa melihat modal peralatan yang dibutuhkan Happy Sandwich. Berikut list peralatan yang kami butuhkan. Peralatan ini dibutuhkan dengan total modal sebanyak 610.000. Selanjutnya, untuk modal bahan baku dan perlengkapan. Berikut list bahan baku yang dibutuhkan Happy Sandwich dengan total sebesar 182.000. Selanjutnya, dan yang terakhir biaya overhead. Adapun biaya overhead yang kami butuhkan berupa stand usaha sebesar 500.000 dan isi ulang gas LPG 3 kilo sebesar 25.000. Sehingga total biaya overhead yang kami butuhkan sebanyak 525.000. Selanjutnya, nah, jadi total modal awal yang dibutuhkan untuk usaha Happy Sandwich ini dengan rincian peralatan sebesar 610.000, bahan baku sebesar 182.000, biaya overhead sebesar 525.000. Jadi total modal awal yang dibutuhkan adalah sebesar 1.317.000. Selanjutnya, adapun penentuan HPP dan BEP yang kami lakukan, yang pertama harga pokok penjualan dengan cara modal bahan baku dibagi unit produksi. Modal bahan baku Happy Sandwich sebesar 182.000 dibagi unit produksi yang kami targetkan dalam seharinya adalah 22 unit. Jadi sehingga kami dapat HPP-nya itu sebesar 8.300. Margin keuntungan yang kami targetkan yaitu 33,33%. Dikalikan dengan HPP tadi, dapatlah hasilnya 2.766,39 atau dibulatkan menjadi 2.700. Sehingga kami menetapkan harga jual per piecesnya itu 10.000 per pieces. Selanjutnya, BEP. BEP per unit yang kami cari dengan cara total biaya produksi dibagi harga jual. Total biaya produksi yang kami butuhkan sebesar 1.317.000 dengan harga jual 10.000 sehingga dapatlah BEP per unitnya 131,7 atau dibulatkan menjadi 132. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kami Happy Sandwich harus menjual 132 unit untuk mencapai BEP tadi. Pada titik ini, pendapatan dari penjualan sandwich akan menutupi semua biaya tetap dan variabel yang terkait dengan produksi dan penjualan, sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan yang diperoleh. Sekian, terima kasih. Saya balikkan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kita, Sandino Ramadan. Selanjutnya itu kita memiliki strategi pemasaran yang akan dijabarkan oleh rekan kita, Valdezo Debatigol, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk strategi pemasaran, kami akan menggunakan yang pertama pemasaran digital melalui sosial media yang berfokus pada Instagram dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas, yaitu dengan cara posting foto dan video menarik dari menu sandwich, termasuk proses pembuatan, bahan berkualitas, dan plating yang menarik. Lalu yang kedua, kami menggunakan marketing, yaitu mengajak food blogger atau influencer lokal untuk mencicipi dan mempromosikan sandwich. Lalu kami akan meminta mereka memberikan ulasan dan membagikan pengalaman di platform mereka. Lalu yang ketiga, kami menggunakan platform pemesanan online. Kami akan mendaftarkan usaha di platform pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan MaximFood. Lalu kami akan melakukan promo khusus melalui aplikasi untuk meningkatkan penjualan dan exposure. Selanjutnya, selanjutnya kami juga melakukan pemasaran secara offline. Yang pertama itu menggunakan brosur dan pamflet. Kami akan menyebarkan brosur dan pamflet di area strategis seperti kampus atau pusat perbelanjaan dengan desain yang menarik dan mencakup informasi menu, harga, serta penawaran spesial. Lalu kami juga
melakukan pemasaran dengan event dan workshop. Kami akan mengadakan workshop membuat sandwich atau kelas memasak yang melibatkan komunitas, mengedukasi mereka tentang bahan-bahan sehat, lalu membuat diskon atau promosi yang menarik untuk menarik pelanggan. Lalu kami juga melakukan program loyalty fisik. Kami akan membuat program untuk pelanggan setia dengan memberikan 1 kupon untuk setiap pembelian, dan setelah pelanggan mengumpulkan beberapa kupon, pelanggan dapat menukarkan untuk mendapatkan sandwich gratis. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, bisnis ini memiliki potensi besar dalam memenuhi permintaan besar untuk makanan yang praktis, lezat, dan sehat. Dengan BEP sebesar 129 unit, Happy Sandwich memiliki target yang jelas untuk mencapai titik impas. Fokus pada kualitas bahan, pelayanan yang baik, serta strategi pemasaran efektif dapat membantu bisnis ini menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, Happy Sandwich harus terus berinovasi dengan variasi menu yang menarik, memanfaatkan promosi di media sosial, dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Dengan pendekatan yang tepat, Happy Sandwich bisa berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Valizo Debatikol. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Tadi merupakan penyampaian materi dari bisnis plan kelompok 5. Semoga saja diharapkan dari produk yang kami angkatkan, yaitu Happy Sandwich, bisa berjalan dan berkembang ke depannya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.